Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah Kimia Farmasi 2, yaitu materi tentang validasi metode analisis. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa industri farmasi sangat mementingkan kualitas dari sediaan farmasi. Pada era global di mana semua akan bersaing untuk mendapatkan kualitas yang terbaik, maka industri farmasi tentunya akan melakukan apa itu yang namanya QA atau Quality Assurance, jaminan mutu, dan juga QC, yaitu kontrol kualitas, dimana pada QA dan QC sudah diatur dalam beberapa prosedur, baik itu CGMP, CPOB, ISO, Total Quality Management, dan yang lain sebagainya. Yang tujuan utamanya adalah ingin melindungi konsumen agar mendapatkan sediaan farmasi yang berkualitas. Nah, untuk menjamin bahwa kualitas sediaan farmasi itu benar-benar dapat dijaga, maka salah satu cara yang dilakukan adalah menjamin bahwa kualitas pengujiannya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, baik itu oleh CPOB ataupun oleh standar secara internasional. Nah, untuk menjamin mutu hasil pengujian diperlukan beberapa aspek persyaratan. Yang pertama yaitu harus dijamin bahwa instrumen atau alat yang digunakan sudah sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Nah, dalam hal ini misalkan kita ingin menguji suatu sediaan farmasi dengan menggunakan instrumen spektrofotometer, maka spektrofotometer tersebut harus sudah dilakukan kalibrasi, memastikan bahwa alat tersebut bisa digunakan dengan maksimal, performance-nya juga harus maksimal, sehingga hasil yang didapatkan nanti juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, untuk menjamin mutu hasil pengujian adalah analis. Nah, jadi analis ini juga merupakan salah satu aspek yang penting, di mana analis ini nanti yang akan berpengaruh terhadap prosedur analisisnya. Semua dipegang atau dibawa kendali oleh si analis. Maka dari itu, analis ini harus memenuhi kualifikasi pendidikan. Nah, misalkan analis farmasi atau sarjana farmasi atau sarjana kimia, dan juga tentunya analis tersebut juga paling tidak sudah mengikuti pelatihan atau punya pengalaman untuk melakukan pengujian. Nah, dan yang tidak kalah penting, si analis juga harus paham terkait dengan prosedurnya, sehingga semua tercatat, semua sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Selanjutnya yaitu untuk menjamin kemurnian bahan-bahan. Ini juga sangat penting untuk menjamin bahwa hasil pengujiannya bisa maksimal. Artinya kita tahu bahwa analisis farmasi ya, dengan metode apapun pasti memerlukan yang namanya reference standar atau baku pembanding. Jadi kita harus memastikan bahwa baku pembanding yang kita gunakan itu benar-benar nanti punya kemurnian yang tinggi, sehingga acuan dari hasil analisa kita itu juga bisa mendekati 100%. Begitu juga reagennya. Reagen yang digunakan juga harus merupakan reagen minimal kualitas pro analisis, sehingga nanti hasil yang didapatkan juga memenuhi sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Yang terakhir yaitu metode analisisnya. Kalau tadi instrumennya sudah oke, analisnya sudah oke, kemudian bahan-bahannya ada, kita juga punya referensinya. Tapi kalau misalkan metode yang kita gunakan tidak standar, maka metode tersebut tidak bisa digunakan untuk menentukan hasil dari pengujian suatu senyawa di sediaan farmasi. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu prosedur atau metode yang standar? Ya,
untuk mendapatkan hal tersebut, maka metode tersebut harus divalidasi. Ya, memang di kompendial, misalkan kalau di Indonesia kita menggunakan Pharmacope atau USP, itu sudah ada metode standar, tapi ada beberapa sediaan farmasi mungkin yang tidak tercover oleh kompendial tersebut. Maka dari itu, metode yang digunakan agar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan yang namanya validasi. Nah, apa itu validasi? Validasi kalau kita sederhanakan itu merupakan suatu serangkaian percobaan laboratorium yang terdokumentasi untuk menunjukkan bahwa metode yang akan kita gunakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi kita harus menetapkan terlebih dahulu standar-standar untuk memastikan bahwa metode yang akan kita gunakan itu valid. Selanjutnya, mengapa perlu dilakukan validasi? Ya, tentunya kita berharap bahwa hasil yang akan kita dapatkan, hasil analisis atau hasil pengujian yang kita harapkan, datanya adalah data yang reproducible dan dapat dipercaya. Artinya ketika digunakan berulang kali, hasil tersebut dari metode yang kita gunakan itu mendapatkan hasil yang sama dan terpercaya. Nah, tentunya tujuan utamanya adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari ketentuan CPOB, GLP, ISO, FDA, dan sebagainya. Yang itu memastikan bahwa sediaan farmasi yang akan kita rilis atau yang kita akan edarkan ke masyarakat, ke konsumen, itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Nah, selain validasi, ada istilah verifikasi. Nah, apa bedanya verifikasi dengan validasi? Kalau verifikasi itu merupakan kompendial method, sedangkan validasi adalah non-kompendial method. Jadi artinya ketika metode tersebut sudah kita temukan di Pharmacope, USP, atau yang lain sebagainya, maka kita tidak perlu melakukan validasi. Jadi kita hanya melakukan verifikasi, menguji ulang. Kita menyesuaikan atau mencoba metode tersebut untuk mengetahui apakah metode yang akan kita gunakan dari kompendial tersebut akurat dan presisi. Sehingga untuk verifikasi biasanya yang ditekankan hanya akurasi dan presisinya. Nah, namun kalau terjadi perbedaan yang cukup mendasar, kalau misalkan tidak ada di kompendial, misalkan adanya hanya di jurnal, berarti ketika kita mau menggunakan metode tersebut, kita perlu melakukan validasi. Nah, kalau verifikasi, misalkan terjadi perbedaan kolom, reagen, dan sebagainya, itu cukup dilakukan verifikasi untuk menguji apakah tetap akurat atau presisi. Tapi kalau ada perubahan yang signifikan atau tidak ada metodenya di kompendial atau di buku-buku standar, adanya hanya di jurnal, maka metode tersebut harus dilakukan validasi. Nah, metode analisis atau validasi metode analisis ini kita awali dengan kita mau melakukan pengembangan, kita optimasi, kemudian dilakukan pre-validasi. Setelah itu kalau sudah terkumpul datanya semua, baru kita lakukan validasi. Nah, kemudian dari metode yang sudah valid tersebut kita coba implementasikan. Kalau memang hasilnya sudah memuaskan, berarti metode validasi tersebut bisa kita gunakan secara rutin. Tapi kalau metode tersebut tidak bisa diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan revalidasi. Jadi sebenarnya metode-metode yang sudah kita mungkin di praktikum sudah kita gunakan, itu sebenarnya harusnya ya perlu dilakukan validasi metode terlebih dahulu supaya itu bisa dibuktikan bahwa metode tersebut reproducible dan terpercaya. Ya, jadi kalau misalkan tidak menghasilkan implementasinya tidak maksimal atau tidak berhasil, maka metode yang sudah divalidasi tersebut harus dilakukan revalidasi ulang.
Nah, tahapan-tahapan validasi metode analisis secara umum sama seperti tahapan kita melakukan percobaan analisa sampel atau sediaan farmasi secara umum. Ya, jadi mulai dari pengambilan sampel, preparasi sampel, analisis, ya, semuanya harus kita validasi. Mencakup keseluruhan prosedur analisis itu harus dilakukan validasi. Contohnya misalkan kita menimbang sekian miligram, sekian gram sampel, kemudian kita larutkan, preparasi pelarutannya, kadar yang akan kita gunakan sebagai larutan baku induk, baku kerja, itu semuanya harus tervalidasi, harus sesuai dengan validasi yang sudah dilakukan. Kemudian nanti terakhir, setelah datanya kita dapatkan, kita evaluasi datanya, kita buat laporan hasilnya, kemudian kita evaluasi apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau memenuhi persyaratan berarti metode tersebut bisa dilakukan secara rutin untuk digunakan sebagai metode analisa untuk sediaan farmasi secara rutin. Nah, untuk acuan validasi metode analisis bisa kalian lihat di ICH, ada di USP, ada di Farmakope, ada IUPAC, OAC, dan mungkin banyak beberapa jurnal atau buku yang membahas tentang validasi metode analisis. Itu bisa kalian coba cari. Mungkin yang paling mudah dari ICH atau USP. Nah, validasi metode analisis sendiri bisa dilakukan dengan single laboratory method dan fully validated method. Artinya kalau single laboratory method itu hanya dilakukan dalam satu laboratorium. Nah, sedangkan yang fully validated method ini melibatkan berbagai laboratorium. Dan ketika nanti ini sudah dilakukan di berbagai laboratorium dan metode yang digunakan itu tetap valid, tetap punya hasil yang reproducible dan dapat dipercaya dengan parameter-parameter tertentu, bisa jadi metode tersebut bisa dimasukkan ke kompendial, sehingga ketika industri farmasi ingin menggunakan itu tinggal melakukan verifikasi, tidak memulai validasi dari awal. Ya, klasifikasi validasi metode ada 4 berdasarkan Farmakope Indonesia. Yang pertama yaitu kelas A, ruahan atau produk akhir, kelas B untuk mendeteksi impurities, kelas C untuk menetapkan kadar bahan aktif dari sediaan, dan kelas D untuk menyidik ciri akhir sediaan, misalkan pola disolusi, keseragaman isi, dan sebagainya. Nah, di kimia analisis mungkin yang akan diajarkan itu terutama adalah di kelas C, yaitu kita menetapkan kadar bahan aktif atau senyawa bahan aktif dalam ruahan ataupun dalam sediaan farmasi yang sudah jadi. Jadi ini yang paling banyak kita gunakan. Ya, meskipun mulai dari kelas A, B, C, D ini juga bisa dilakukan, tapi untuk di pendidikan, di perkuliahan biasanya yang kita fokuskan adalah di yang kelas C, yaitu untuk analisa bahan aktif pada sediaan farmasi. Untuk parameternya yaitu kelas C yang bisa kalian lihat, parameter pengujian validasinya ada yang pertama akurasi, presisi, robustness, linearity, selectivity, LOD, dan LOG. Nah, untuk bahan aktif yang memang sering kita gunakan untuk validasi metode adalah akurasi, presisi, linearitas, selektivitas. Sedangkan untuk robustness ini biasanya istilahnya tidak banyak digunakan, karena memang ini dianggap bahwa kalau penelitiannya itu atau validasinya dilakukan pada satu laboratorium yang sama, diharapkan itu bisa robustness, jadi bisa sama hasilnya, bisa tetap sama. Jadi biasanya yang sering dilakukan dalam satu single laboratory method, akurasi, presisi, linearitas, dan selektivitas. Ini kalau tadi dari Farmakope Indonesia, kalau ini dari Method Validation and Pharmaceutical Analysis, A Guide to Best Practice, Joachim Elmer. Jadi
validasi metode analisis seperti yang tadi saya bilang, untuk yang sebagian besar digunakan adalah assay atau menentukan kadar suatu analit bahan aktif dari suatu sediaan. Jadi yang parameter yang akan diujikan adalah spesifitas atau selektivitas tadi ya, linearitas, range, akurasi, presisi, di mana presisi ini bisa repeatability, intermediate precision, dan reproducibility. Ini mewakili dari robustness tadi. Nah, selanjutnya validasi metode tidak lepas dari yang namanya kriteria penerimaan. Jadi parameter-parameter tadi mulai dari selektivitas, akurasi, presisi, linearitas ya, itu masing-masing punya kriteria penerimaan masing-masing atau penerimaan sendiri-sendiri. Jadi kriteria penerimaan itu apa sih? Jadi suatu nilai atau suatu hasil yang menunjukkan apakah validasi tersebut dapat diterima atau tidak. Jadi yang menyatakan bahwa metode analisis itu valid atau tidak. Nah, nanti ini sangat tergantung pada tujuan analisisnya, jenis sampelnya, kadar analitnya. Contohnya misalkan untuk penetapan kadar aktif dipersyaratkan bahwa presisinya itu kurang dari 2%. Nah, sedangkan akurasinya adalah 98 sampai 102%. Artinya kalau nanti kita melakukan percobaan validasi metode dan kita mendapatkan presisi lebih dari 2%, artinya validasi metode yang kita lakukan itu tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat dianggap sebagai metode yang valid. Begitu juga dengan akurasinya. Apabila nanti akurasinya kurang dari 98 atau lebih dari 102, artinya bahwa metode tersebut tidak valid. Nah, itu salah satu contohnya. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah specificity atau selectivity. Atau bahasa Indonesianya spesifitas atau selektivitas. Sebenarnya dua istilah ini hampir mirip, ya. Jadi secara definisi kurang lebih hampir sama, cuman yang menggunakan istilah ini yang berbeda. Kalau USP dan ICH biasanya menggunakan istilah specificity, sedangkan untuk IUPAC atau AOHC menggunakan istilah selectivity. Apa sih specificity dan selectivity ini? Yaitu kalau dalam bahasa Indonesia ya, yaitu kemampuan suatu metode untuk membedakan antara senyawa analit dengan derivat, degradan atau metabolit atau senyawa pengganggu yang lainnya. Artinya ketika kita melakukan suatu metode analisa, kita mau melakukan suatu prosedur analisis, ketika analit kita itu dapat kita bedakan dari senyawa-senyawa yang lain, berarti metode yang kita gunakan itu merupakan metode yang selektif. Nah, misalkan kita mempunyai sediaan farmasi, misalkan paracetamol dalam tablet. Ya, kalau metode analisa kita bisa mengidentifikasi paracetamol tanpa ada gangguan bahan tambahan pembawanya, berarti metode kita adalah metode yang selektif. Nah, untuk masing-masing metode selektivitasnya ini parameternya berbeda-beda. Contohnya kalau misalkan kita menggunakan spektrofotometri, selektivitas ini parameternya ditunjukkan pada panjang gelombang terpilih yang digunakan untuk analisisnya. Jadi pada panjang gelombang mana ya, pada spektrofotometer ya, ketika mengukur senyawa aktif ini, pada panjang gelombang mana senyawa aktifnya kita itu tidak dipengaruhi serapannya oleh senyawa-senyawa yang lain. Makanya untuk menentukan selektivitas dari metode spektrofotometri contohnya, itu perlu melakukan overlay dari bahan aktif yang akan kita ujikan, kemudian bahan tambahan, bahan pembawaan dan sebagainya. Kita cari di mana panjang gelombang yang di situ serapan dari senyawa aktifnya tidak diganggu oleh serapan yang lain. Sedangkan untuk metode misalkan HPLC yang dilihat nanti adalah nilai resolusinya. Jadi minimal resolusinya lebih dari 1,5. Nanti mungkin akan dibahas atau sudah mungkin dibahas di materi HPLC sebelumnya. Ya, itu jadi salah satu contoh untuk specificity dan selectivity.
Nah, seperti saya bilang tadi, untuk menentukan spesifitas atau selektivitas, metode yang digunakan ini sangat berbeda. Jadi biasanya tiap metode berbeda-beda ya. Biasanya yang digunakan untuk melihat bahwa ini selektif atau tidak, zat aktifnya ya akan dibandingkan dengan sampel-sampel lain yang mirip ya, misalkan bisa dari cemarannya, hasil urainya, senyawa yang mirip, senyawa asing, pembawa placebo, dan yang lain sebagainya. Jadi semakin metode kita bisa membedakan senyawa aktif dengan senyawa lain yang mungkin mengganggu dari analisa metode analisisnya kita, itu berarti metode tersebut sangat selektif ya. Nah, yang kedua, untuk parameter linearitas, definisinya adalah kemampuan suatu metode untuk menunjukkan hubungan secara langsung atau proporsional antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit. Jadi linearitas ini mungkin sudah pernah tahu ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa ada hubungan yang linear antara perubahan konsentrasi dengan respon analit ya, respon detektor. Kalau dalam spektro berarti nanti linearitasnya kita buktikan dengan membandingkan antara sumbu X-nya yaitu kadar dan sumbu Y-nya adalah absorban. Beda lagi dengan HPLC atau kromatografi, biasanya yang digunakan untuk menunjukkan linearitas adalah sumbu X-nya tetap konsentrasi tapi sumbu Y-nya adalah luas area ya. Jadi untuk memastikan bahwa perubahan sedikit konsentrasi akan mempengaruhi respon detektornya, baik itu serapan atau absorban ataupun kalau dalam kromatografi adalah luas areanya. Nah, nanti untuk linearitas ini ya seperti pada gambar di sini, nanti linearitas ini kita akan buktikan nilai R biasanya yang sering kita gunakan ya, bahwa semakin dia mendekati nilai 1 R-nya berarti linearitas dari metode yang akan kita gunakan itu semakin bagus. Jadi parameter linearitas ini untuk menunjukkan bahwa dia dapat diterima atau tidak itu ditunjukkan dengan bagaimana kita mengevaluasi linearitasnya. Salah satunya adalah dengan nilai R. Nah, jadi kita untuk linearitas ini kita bisa membuat regresi linear dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel atau menggunakan aplikasi yang lain untuk mencari persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan BX plus A ya. Kalau ini saya tuliskan MX plus B, atau yang biasanya lebih sering didengar adalah BX plus A ya. Dalam hal ini M itu adalah slope, kemiringan, kemudian B adalah intercept ya. Jadi yang kita cari adalah koefisien korelasinya. Jadi semakin mendekati 1 bahwa bisa dikatakan bahwa parameter linearitasnya dari metode tersebut semakin linear. Nah, untuk pelaksanaannya biasanya disarankan menggunakan minimum 5 macam konsentrasi analit ya. Dilakukan pada sampel independen. Artinya sampel tersebut bukan dari pengenceran, tapi mulai dibuat dari awal. Misalkan kita membuat konsentrasi 2, 4, 8, 10, 12 ppm, itu bukan dari pengenceran satu larutan baku induk ya. Idealnya adalah dilakukan secara independen, jadi mulai dari penimbangan sampai didapatkan konsentrasi 2, 4, 6, 8, 10 ppm itu merupakan dari penimbangan yang berbeda-beda. Tapi dalam prakteknya biasanya dibuat dari satu baku induk kemudian diencerkan menjadi baku kerja ya, nggak masalah. Tapi untuk hasil yang benar itu idealnya adalah menggunakan sampel yang independen, jadi tidak dari hasil pengenceran ya. Kemudian dalam prakteknya biasanya untuk linearitas ini kadar yang akan kita gunakan untuk membuat linearitas itu antara 50-100% dari kadar target analit. Jadi contohnya misalkan kita mau analisa paracetamol dengan kadar 500 mg per tablet ya, berarti nanti kita buat
rentang linearitasnya adalah antara 50 sampai 150%-nya, bisa 250 mg sampai 750 mg. Ya. Tapi yang perlu diingat, untuk menentukan linearitas ini disarankan tidak hanya menggunakan satu parameter nilai R, kecuali kalau R-nya memang 0,999. Nah, jadi ada beberapa parameter lain, evaluasi lain, bisa dengan menghitung nilai Vx0 dengan menggunakan Mendel test, residual test, ANOVA, dan yang lainnya. Jadi kalau bisa minimal 2 ujinya, tidak hanya dengan nilai R saja untuk evaluasi terhadap parameter linearitas ini. Selanjutnya adalah rentang atau range. Ya, ini merupakan interval antara konsentrasi terbesar dan terkecil dari analit dalam sampel. Jadi setelah kita membuat linearitas, ya, nah setelah nanti kita tentukan bahwa linearitasnya ternyata sudah bagus dengan nilai R sekian, kita bisa mencari tahu ketika nanti sampel kita tidak 500 mg misalkan untuk paracetamol tadi contohnya ya, itu apakah tetap masih bisa mendapatkan hasil yang valid atau tidak. Nah, maka rentang inilah yang harus kita tentukan. Nah, tapi memang sebagian besar tidak dilakukan, jadi ini hanya analisa tambahan ya, atau parameter tambahan. Yang penting kan kita mencari satu target 500 mg. Tapi intinya untuk rentang ini adalah apakah ketika berubah kadarnya bukan 500 mg, apakah tetap memenuhi syarat atau tidak, baik itu presisi, akurasi maupun linearitasnya. Jadi untuk pengujian rentang biasanya kita gunakan pada kadar 80 sampai 120 apabila itu kita menguji sediaan aktif dari sediaan farmasi. Nah, kalau untuk pengujian keseragaman kandungan bisa antara 70 sampai 130. Untuk uji disolusi bisa kurang lebih 20% di atas rentang spesifikasinya, sedangkan kalau impurities bisa sampai 120% dari kadar impurities yang diketahui. Jadi intinya rentang ini memastikan bahwa pada rentang tidak di kadar target, metode kita itu tetap menghasilkan hasil yang reproducible dan dapat dipercaya. Jadi kita bisa, jadi intinya nanti untuk akurasi presisinya tidak hanya menguji di satu kadar, tapi di kadar 80 atau 120%-nya untuk mengetahui bahwa pada rentang tersebut itu masih menghasilkan hasil validasi yang tetap akurat. Selanjutnya parameter akurasi, yaitu menunjukkan seberapa dekat hasil analisa yang diperoleh dengan harga sebenarnya. Jadi semakin kecil perbedaan dari hasil analisa kita dengan harga benar, maka metode tersebut semakin akurat. Ya, dilakukan dengan cara menganalisa sampel dengan kadar yang diketahui. Hasil analisa dibandingkan dengan kadar yang diketahui dan dinyatakan dalam persen perolehan kembali. Nah, ini mungkin sudah pernah kalian lakukan di praktikum. Jadi intinya akurasi ini kita membuktikan apakah hasil dari analisa kita itu sama seperti yang diharapkan. Jadi kita mengharapkan etiket kadar dari suatu sediaan, misalkan paracetamol 500 mg gitu ya. Setelah kita analisa, apakah metode yang kita gunakan itu bisa mendapatkan kadar 500 mg. Jadi kita melakukan analisa sampel 500 mg, apakah nanti akan kembali lagi 500 mg. Nah, kalau semakin kecil selisihnya, ya, perbedaannya semakin kecil, berarti akurasinya semakin tinggi atau semakin akurat. Contohnya misalkan kita melakukan analisa 500 mg bahan aktif paracetamol, kemudian kita mendapatkan kadar paracetamol setelah dilakukan analisa validasi analisa kadarnya mendapatkan ternyata 499, berarti persen recovery-nya semakin tinggi, yaitu 499 dibagi 500 kali 100%. Nah, jadi semakin kecil selisihnya berarti nanti akurasinya semakin tinggi. Nah, ini persen. Untuk menghitung persen recovery atau persen perolehan kembali, yaitu kadar yang kita peroleh dibandingkan dengan kadar sesungguhnya dikalikan 100%. Nah, secara umum untuk akurasi ini, untuk assay validation biasanya
untuk pengujian sediaan farmasi ya biasanya rentangnya adalah 98 sampai 102%. Nah, tapi ini dianjurkan dilakukan pada 3 macam konsentrasi dengan 3 replikasi yang berbeda. Jadi kita bisa memastikan bahwa perubahan kadar itu akurasinya tetap bagus, sehingga dipakai 3 konsentrasi dengan 3 replikasi. Oke, selanjutnya yaitu presisi. Definisi presisi ini adalah kedekatan dari suatu sedi pengukuran yang diperoleh dari sampel yang homogen. Presisi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk relative standard deviation atau RSD dibagi dengan standar deviasinya kali 100%. Jadi presisi ini meliputi repeatability, intermediate precision, dan reproducibility. Jadi gampangannya presisi ini digunakan untuk menentukan apakah hasil yang kita dapatkan itu tetap dalam pengulangan yang sama, jadi tidak merupakan suatu kebetulan. Jadi ketika kita mengukur 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kalau hasilnya tetap sama, berarti itu artinya metode kita merupakan metode yang presisi. Jadi hasil pengukurannya atau hasil analisisnya itu bukan merupakan suatu kebetulan. Jadi ketika diulangi oleh siapapun dengan kondisi yang berbeda-beda tetap mendapatkan hasil yang sama, nah berarti itu artinya metode kita adalah metode yang presisi. Oke, sedikit gambaran bedanya akurasi dan presisi ya. Nah, misalkan kita melakukan menembak gitu ya, latihan menembak di mana hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan akurasi yang rendah dan presisi yang tinggi. Artinya dia tidak bisa menembak sesuai dengan target yang dituju, tapi dia menembak pada target yang berbeda, tapi dia mengulangi pengulangannya sama, hasilnya pada posisi yang sama. Berarti ini yang dinamakan akurasinya rendah karena tidak tepat sasaran, tapi presisinya tinggi, diulangi beberapa kali tetap sama. Nah, sedangkan untuk yang ini akurasinya tinggi dan presisinya juga tinggi ya. Jadi sesuai target, memenuhi target, dan juga keterulangannya dilakukan beberapa kali, hasilnya tetap sama. Nah, sedangkan kalau seperti ini, nah akurasinya bisa jadi tinggi kalau kita misalkan melakukan percobaan ya, kadar pertama 50 mg, kedua 100 mg, ketiga 150 mg. Kalau kita rata-rata hasilnya tetap 100 mg kan ya, misalkan target kita 100 mg, tapi presisinya rendah, bahwa ketika pengulangan ini tidak mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini sangat kacau kalau misalnya kita lakukan atau kita mendapatkan hasil seperti ini. Kita tidak bisa menganalisa, susah untuk menganalisa kesalahan kita dari mana. Apalagi yang seperti ini. Akurasi rendah, presisi rendah. Berarti metode analisa yang kita gunakan itu sangat-sangat tidak valid. Jadi harapannya adalah untuk validasi metode ini presisinya tinggi, akurasinya tinggi. Baik, yang pertama tentang presisi, ada istilah repeatability atau pengulangan, yaitu pada hari yang sama, pada interval waktu yang singkat, pada suatu larutan uji kita analisa berkali-kali dengan alat yang sama, kondisi yang sama, analisis yang sama, semuanya sama. Jadi kita hanya ingin mengulangi prosedur kita, dilakukan pengulangan. Misalkan kalau HPLC disuntikan beberapa kali, kalau spektrum berarti kita ukur absorbannya beberapa kali, kemudian kita hitung. Kalau hasil pengulangannya mendapatkan hasil yang tetap sama, berarti bisa dikatakan parameter presisinya untuk repeatability-nya adalah bagus. Nah, biasanya repeatability ini juga disebut intra-assay precision. Jadi dilakukan pada satu rentang waktu yang singkat. Nah, ada yang lain yaitu parameter presisi yang lain yaitu intermediate precision. Ya, disebut juga within laboratory variation. Jadi ini dilakukan pada hari yang berbeda
analis yang berbeda, instrumen yang berbeda, tapi tetap dalam satu laboratorium. Nah, jadi misalkan kita mau melakukan metode analisa pada hari Senin, kemudian untuk memastikan bahwa apakah ini tidak terpengaruh oleh kondisi pada hari Senin itu, misalkan pada hari Senin sedang panas atau sedang beda, alat yang kita gunakan beda misalkan, tapi tetap dalam satu laboratorium. Nah, ini kita uji di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu. Kalau tetap mendapatkan hasil yang sama, itu berarti intermediate precision-nya bagus. Ya, atau dalam kata lain, biasanya intermediate precision itu disebutkan sebagai ruggedness dalam USB. Jadi pada lab tersebut kondisinya berbeda atau analis yang berbeda, instrumennya pun berbeda, artinya spektrofotometer misalkan yang digunakan berbeda, tetap mendapatkan hasil yang sama, berarti intermediate precision-nya bagus metode ini. Ya, yang selanjutnya yaitu reproducibility. Nah, bedanya ini dilakukan di laboratorium yang berbeda. Jadi kalau yang intermediate precision tadi dilakukan di lab yang sama, tapi di beda hari atau beda analis, tapi ini dilakukan dengan beda analis, beda instrumen, dengan beda laboratorium. Nah, ketika metode validasi ini sudah sampai reproducibility, artinya metode tersebut sangat handal dan mungkin bisa dimasukkan ke metode analisis kompendial, sehingga kalau orang mau menggunakannya lagi cukup melakukan verifikasi, tidak perlu melakukan validasi dari nol. Nah, untuk uji presisi kita dianjurkan untuk menggunakan 3 macam konsentrasi dengan kadar yang berbeda, ya, hampir mirip dengan akurasi sebenarnya, ya. Tapi bedanya adalah masing-masing konsentrasi ini replikasinya yang ditambah. Jadi kalau tadi akurasi hanya 3 kadar, 3 replikasi, kalau ini paling tidak dilakukan dengan 6 replikasi. Kemudian kita nanti menentukan nilai RSD, dan kalau misalkan lebih bagus lagi, uji presisinya yang dilakukan adalah yang intermediate precision. Jadi kita melakukan uji presisinya tidak hanya dalam satu waktu, tapi dalam waktu yang berbeda di laboratorium yang sama, ya, karena mungkin untuk penelitian di tingkat perguruan tinggi kita cukup menggunakan satu laboratorium untuk melakukan uji validasi sudah cukup. Jadi kriteria penerimanya adalah nilai RSD-nya harus kurang dari 2%. Oke, selanjutnya LOD dan LOQ. LOD adalah limit of detection, sedangkan LOQ adalah limit of quantitation. Ya, atau bisa disebut juga DL, detection limit, dan juga QL, quantitation limit. Nah, apa LOD dan LOQ ini? LOD merupakan jumlah analit terkecil yang masih dapat dideteksi tapi tidak dapat dihitung kadarnya. Jadi kalau kita menggunakan suatu instrumen, pasti instrumen itu punya kepekaan. Nah, inilah yang dinamakan dengan LOD. Jadi dia peka terhadap suatu kadar, ya, punya respon detektornya ada, tapi tidak dapat digunakan untuk perhitungan kadar. Karena kalau kita gunakan untuk perhitungan kadar, kesalahannya nanti akan cukup besar. Nah, kalau dalam HPLC biasanya diperkirakan signal noise-nya adalah 3:1. Jadi noise itu sebagai pengganggu, dan signalnya adalah 3 kali noise-nya, ini itu merupakan LOD. Sedangkan LOQ itu merupakan jumlah analit terkecil yang masih dapat dihitung kadarnya dan memiliki akurasi dan presisi yang baik. Jadi kalau tadi LOD adalah kepekaan alatnya, ya, sedangkan LOQ ini adalah kadar minimal atau analit terkecil yang masih bisa kita hitung kadarnya. Respon terkecil dari analit yang masih kita bisa hitung kadarnya dengan akurasi dan presisi yang baik. Nah, biasanya LOD LOQ ini digunakan untuk menentukan impurities atau pengotor. Ya kan, pengotor biasanya kadarnya kecil sekali kan, makanya perlu istilahnya perlu dilakukan atau dilaksanakan parameter ini. Sedangkan untuk yang sediaan farmasi untuk uji
assay validation, artinya kadarnya tinggi, itu LOD-LOG tidak perlu dilakukan. Tapi untuk menentukan impurities atau pengotor, LOD-LOG ini wajib. Ya, untuk LOG ini diperkirakan kalau itu dalam HPLC perbandingan signal noise-nya adalah 10:1. Nah, sedangkan pada metode spektrofotometri LOD ini dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Q sama dengan 3 SY/X per slope, sedangkan yang batas kuantitasi LOG persamanya adalah Q sama dengan 10 SY/X per slope. Ya, dimana Q atau Q adalah batas deteksi atau kuantitasi suatu sampel, sedangkan SL slope ini merupakan kepekaan arah dari kurva antara respon terhadap konsentrasi. Jadi nilai B dari persamaan regresi linear. Sedangkan SY/X adalah simpangan Blanco. Jadi kita bisa mengukur beberapa kali Blanco, kemudian kita tentukan simpangan baku dari Blanco tersebut. Sehingga kita tahu nanti nilai LOD dan LOG-nya kalau menggunakan metode spektrofotometri. Nah, yang selanjutnya adalah robustness atau ketegaran. Jadi kemampuan pengukuran suatu metode untuk tetap stabil oleh perubahan kecil dari suatu parameter analisis. Variasi yang terjadi antara lain stabilitas larutan analisis, variasi pH dalam fase gerak, perbedaan kolom, temperatur, flow rate, mobile phase, dan sebagainya. Ini apabila di HPLC ya. Kalau di spektro mungkin perubahan larutan, variasi pH, dan sebagainya. Artinya robustness ini ketika kita sudah menemukan suatu metode yang valid, ketika kita ubah sedikit pelarutnya misalkan atau kondisinya, yang awalnya asam kita ganti basa, kita tambahkan kita ganti pH-nya, atau misalkan kita tambahkan peroksida dan sebagainya untuk mengetahui ketegarannya ya. Jadi ketika itu dilakukan perubahan tapi metode kita tetap mendapatkan hasil yang valid, berarti metode analisa kita itu merupakan metode yang robust, yaitu tegar ya. Nah, selanjutnya adalah ruggedness. Nah, definisinya adalah tingkat reprodusibilitas hasil uji analisis. Didapatkan dari analisa pada sampel yang sama di bawah kondisi yang bervariasi. Perbedaan laboratorium, analis, instrumen, perbedaan reagen, dan perbedaan hari analisis dan sebagainya. Jadi ruggedness sama robustness itu hampir mirip, tapi kalau robustness itu tetap tadi dalam satu lab dengan perubahan kondisi, kalau ruggedness perbedaan kondisi dan juga perbedaan laboratorium. Jadi lebih ekstrim lagi istilahnya. Jadi intervensinya lebih ekstrim lagi. Nah, ketika intervensinya itu lebih ekstrim dan mendapatkan hasil yang tetap bagus parameter validasinya, berarti metode kita itu metode yang benar-benar valid. Nah, ketika kita yang terakhir ya, ketika kita mau melakukan validasi dan ternyata hasil parameter validasinya tidak maksimal ya, artinya akurasinya di luar rentang 98 sampai 102, presisinya kurang lebih dari 2%, kemudian linearitasnya R-nya jelek dan sebagainya, berarti kita perlu melakukan kajian ulang, melakukan revalidasi. Jadi harus melakukan validasi ulang. Nah, selain itu revalidasi ini juga dilakukan ketika seorang formulator melakukan perubahan dalam prosedur analisisnya. Jadi kalau prosedur analisisnya dirubah secara ekstrim, misalkan senyawa obatnya berbeda, sediaan obatnya berbeda, campurannya berbeda, maka ini wajib dilakukan validasi ulang. Jadi artinya validasi metode itu hanya terbatas pada, misalkan kalau kita metode analisisnya satu senyawa, berarti hanya terbatas satu senyawa. Ketika senyawa itu ditambahkan senyawa yang lain, berarti harus divalidasi ulang. Nah, jadi validasi ini cukup banyak ya penerapannya. Jadi dan saat ini kita tahu bahwa sediaan farmasi sangat banyak,
tidak hanya satu senyawa aktif, bisa lebih dari 2, 3, atau 4 senyawa aktif, misalkan dalam vitamin atau yang lainnya, itu sangat perlu dilakukan validasi ulang untuk memastikan atau menjamin bahwa sediaan yang nanti akan sampai ke pasien atau ke masyarakat itu bisa tetap memiliki kualitas, efikasi, dan efek terapi yang sama sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu aja, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.